Kejahatan konglomerasi Indonesia sejak tahun 1990 hingga 2025. Dari era Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, hingga Prabowo. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Ketika dunia bicara soal perubahan iklim, rakyat Indonesia sebenarnya sedang menghadapi kenyataan yang jauh lebih pahit. Kekayaan bangsa ini dicuri perlahan-lahan oleh sekelompok kecil konglomerat yang bermain di balik izin, hukum, dan kekuasaan. Mereka bukan hanya menguasai industri, tetapi juga mengatur nasib hutan, tanah, udara, bahkan masa depan bangsa ini. Tulisan ini membuka kronologi panjang kejahatan ekonomi dan lingkungan yang dilakukan oleh kelompok konglomerasi besar Indonesia sejak tahun 1990 hingga 2025, dari era Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, hingga kini masa Presiden Prabowo Subianto. 1. Era Soeharto, tahun 1990 sampai tahun 1998, awal jaringan kuasa dan hutan. Di masa ini, Grup Salim menjadi simbol konglomerasi paling kuat. Lewat Indofood, Bogasari, dan jaringan bank seperti Bank Sentral Asia, BCA, Salim bukan hanya menguasai pangan, tetapi juga keuangan nasional. Namun kekayaan itu dibangun di atas konsesi hutan dan monopoli perdagangan. Bersama keluarga Cendana, mereka mendapat izin puluhan juta hektar lahan hutan untuk perkebunan sawit dan kayu. Grup Sinarmas juga muncul sebagai raksasa kertas dan kelapa sawit lewat App Asia Pulp dan Paper dan Smart. Tahun 1996, laporan lingkungan menunjukkan kerusakan hutan besar-besaran di Riau dan Kalimantan akibat ekspansi Sinarmas. Bukti-bukti, izin HTI, hutan tanaman industri, diberikan tanpa batas lingkungan. Laporan Bank Dunia tahun 1997 menyebut 70% penebangan kayu Indonesia bersifat ilegal. Nilai kerusakan hutan mencapai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Semua berjalan karena sistem patronase. Siapa dekat dengan kekuasaan, dia yang kaya. Siapa melawan, dia dikorbankan. 2. Era krisis dan restrukturisasi, tahun 1998 sampai tahun 2004 penyelamatan palsunya. Ketika krisis 1998 menghantam, banyak bank konglomerat kolaps. Tapi anehnya, mereka justru diselamatkan oleh negara melalui BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Dana triliunan rupiah dikeluarkan untuk menyelamatkan sistem perbankan, tapi yang diselamatkan adalah para pemiliknya. Grup Salim kehilangan BCA, tapi tak kehilangan harta. Mereka sudah memindahkan aset ke luar negeri,